Sobat Santri, satu hal yang harus kita syukuri pada tahun ini adalah kita bertemu kembali pada bulan Ramadan. Dan satu hal yang harus kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung yang dimana penuh berkah, rahmat, dan keistimewaan. Bulan Ramadan ini memiliki banyak keutamaan. Waktu di mana umat Islam dibukakan berbagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang tidak boleh disia-siakan oleh orang-orang yang beriman. Juga waktu adalah nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan dan umur yang panjang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, siapakah manusia yang paling baik? Maka Rasulullah SAW menjawab, siapapun yang baik amalannya dan umurnya yang panjang. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Tentang penggunaan waktu dan keutamaan Ramadan, di sini saya akan membawakan satu kisah tentang salah satu sahabat Nabi yang biasa dijuluki dengan burung elang yang hidup. Sahabat Nabi ini bernama Abu Talhah bin Ubaidillah. Diceritakan pada suatu kaum yang bernama suku Quda'ah, terdapat dua pria yang masuk Islam secara bersamaan. Keduanya sangat taat dan sangat membantu terhadap dakwah Islam, sehingga keduanya ditunjuk oleh Rasulullah untuk mengikuti perang, dan keduanya menyetujui atas perang tersebut dan dengan menjalankan satu misi, yaitu mereka hanya ingin mati syahid di dalam perang tersebut. Ketika perang-perang sudah selesai, terdapat dua keistimewaan. Yang pertama, sahabat yang pertama meninggal mati syahid dalam perang tersebut sesuai dengan keinginannya, dan sahabat yang kedua memenangkan perang tersebut dan membawakan kabar yang gembira. Pada suatu malam, Abu Talhah bermimpi tentang kedua sahabat tersebut. Abu Talhah dihadapkan dengan satu pintu yang sangat besar, dan ternyata pintu itu adalah pintu surga. Tidak lama dari Abu Talhah mengamati sekitar, terdengar suara yang memanggil sahabat yang kedua yang meninggal karena sakit. Lalu sahabat yang kedua ini masuk ke dalam surga tersebut. Setelah sahabat yang kedua masuk, maka terdengar lagi suara yang memanggil sahabat yang pertama yang meninggal karena mati syahid di dalam peperangan. Setelah keduanya masuk, terdengar lagi suara yang memanggil Abu Talhah, kembalilah, karena bukan saatnya bagimu untuk masuk ke dalam surga. Setelah dari situ, Abu Talhah terbangun dalam mimpinya. Lalu keesokan harinya, Abu Talhah menceritakan mimpi tersebut kepada sahabatnya. Namun, sahabatnya tidak percaya bagaimana bisa orang yang mati syahid kalah dengan orang yang meninggal dikarenakan sakit. Lalu kisah berita tersebut sampai terdengar ke telinga Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memanggil Abu Talhah dan menyuruhnya menceritakan. Setelah Abu Talhah menceritakan, Rasulullah SAW membenarkannya. Sahabat pun terheran, bagaimana bisa orang yang meninggal karena sakit masuk surga terlebih dahulu daripada orang yang berjihad melalui peperangan. Lalu Rasulullah SAW bertanya, bukankah ia hidup 1 tahun setelah orang yang mati syahid meninggal? Lalu sahabat menjawab, betul. Rasulullah SAW pun berkata, maka apakah ia
bertemu dengan bulan Ramadan, lalu dia berpuasa, melakukan ibadah, sholat, dan yang lainnya selama setahun itu, maka sahabat menjawab, betul. Maka Rasulullah SAW menjawab lagi, maka jarak antara mereka lebih jauh antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Dari kisah tersebut menunjukkan bahwa keutamaan di bulan Ramadan bisa mengalahkan keutamaan orang yang meninggal karena syahid. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kepada sobat santri semua untuk semangat menjalankan ibadah saumnya dan beribadah selama bulan-bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, jika kita memahami keutamaan-keutamaannya, kita bisa merasakan kenikmatan menjalankan suatu amal kebajikan. Apalagi pada bulan Ramadan ini, pintu-pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Yang dimaksud dengan dibukanya pintu-pintu surga adalah agar kita seorang hamba senantiasa melakukan berbagai aktivitas beribadah, contohnya seperti sholat, saum, tarawih, berzikir, berdoa, dan yang lainnya untuk menjadi kunci dan sebagai pintu untuk menuju surga. Sedangkan pintu-pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu adalah bukan berarti kita bukan berarti kita bebas melakukan kemaksiatan, tetapi sebagai seorang muslim kita harus menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh syariat Islam. Contohnya seperti mabuk, berjudi, dan yang lainnya. Dengan begitu, setan tidak akan mudah mengganggu kita, orang muslim yang sedang berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, yang senantiasa membersihkan jiwanya dan mengendalikan hawa nafsunya.